Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dina Novendri dari Fakultas Hukum, NPM 2033005160001, mata kuliah Hukum Laut, Udara, dan Ruang Angkasa, dengan dosen Pak Udianda Kusdianda, SHLLM, CLA, CPARB, CML, CME, CMLC. Di sini saya akan membahas tentang konflik di perairan Natuna antara Indonesia dan Cina. Ini termasuk ke dalam materi Hukum Laut Indonesia. Sini kita bisa lihat. Di sini ada peta Indonesia yang merupakan adalah kawasan perairan Indonesia. Dalam hukum laut di Indonesia, pada tahun 1982, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghasilkan konvensi mengenai hukum laut yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Hingga saat ini, lebih dari 150 negara telah menandatangani UNCLOS 1982 termasuk Indonesia. Di Indonesia, perkembangan peraturan mengenai laut pada dasarnya sejalan dengan hukum laut internasional. Laut Indonesia pertama kali diatur melalui Ordonansi Hindia-Belanda 1939, yaitu Territorial Sea and Maritime Treaty Ordonansi atau TGMKO. Beberapa peraturan yang telah dibuat diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang zona ekonomi eksklusif, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Pemerintah kemudian meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dengan meratifikasi UNCLOS 1982, luas wilayah laut Indonesia bertambah dari sebelumnya kurang dari 1 juta kilometer persegi menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Nah, sejarah awal mula konflik Natuna, karena Indonesia merupakan negara maritim yang berbentuk sebuah negara kepulauan yang tergugus antar pulau-pulau yang berjumlah 17.504 pulau dan berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Cina salah satu di antaranya. Ambisi Cina ini menguasai Natuna telah muncul sejak 1990-an. Ambisi itu semakin menguat semenjak tahun 2009. Cina mencoba melakukan klaim historis atas Natuna. Klaim itu mengidentifikasi wilayah Natuna adalah bagian dari sah dari Cina. Ini kita bisa lihat, di sini adalah peta wilayah sengketa di Laut Cina Selatan sesuai UNCLOS 200 Nautical Mil Exclusive Economic Zone. Nah, Indonesia sendiri tidak termasuk dalam negara yang terlibat dalam sengketa di atas. Namun, pada tahun 1993, Cina memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim yang menurut Cina didasarkan pada sejarah. Klaim kewilayahan yang mencengangkan itu ditandai dengan 9 garis putus-putus, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Di sanalah problem antara Indonesia dan Cina mulai muncul. Salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah di Indonesia di dekat Kepulauan Natuna. Indonesia sebenarnya telah berupaya meminta klarifikasi dari Cina. Tetapi, sebagai pernah dikemukakan oleh seorang diplomat senior, Profesor Hasjim Jalal alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas. Cina hanya mengatakan bahwa Natuna adalah milik Indonesia dan bahwa Cina tidak memiliki tumpang tindih wilayah dengan Indonesia. Dalam melegitimasi klaimnya, Cina mempunyai strategi, yaitu yang pertama ada Cina melakukan aksi-aksi yang melibatkan kapal penjaga pantai dan kelompok-kelompok nelayannya di sekitar perairan Natuna. Ini karena berbeda dengan pada masa lampau. Cina kini mengakui secara jelas bahwa meski tidak memiliki sengketa wilayah kedaulatan, Cina memiliki tumpang tindih dengan Indonesia dalam hak-hak kelautan dan kepentingan lainnya di perairan yang kini bernama Laut Natuna itu. Yang kedua, strategi lainnya adalah upaya akademik dan penelitian untuk mengangkat peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dapat mendukung klaim berbasis sejarah versi Cina, serta upaya untuk menarik Indonesia agar sepakat bahwa terdapat ketumpangtindihan antara Indonesia dan Cina pada wilayah tersebut. Aksi Cina ini mengganggu aktivitas di perairan Natuna terus berlanjut. Pada tahun 2019, nelayan Cina dan otoritas resmi pemerintahannya itu terpantau intensif masuk wilayah Natuna.
Padahal pengadilan internasional lewat United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS telah menetapkan 9 dasar milik Cina yang telah ada sejak 1947 itu tidak memiliki dasar historis yang kuat. Didasari UNCLOS tahun 1982 itu, sikap politik luar negeri Indonesia tegas. Pemerintah menolak klaim zona ekonomi eksklusif atau Z di wilayah Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Selain itu, keputusan Pengadilan Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB terkait klaim negara-negara di Laut Cina Selatan juga memperkuat keteguhan Indonesia soal teritori dan kedaulatan laut negeri. Dan sini adalah gambar Beijing telah membuka pangkalan militer besar di sebuah pulau benteng yang menjadi sengketa di wilayah strategis seiring meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan. Menurut pakar soal konflik di Laut Natuna, pakar hukum laut internasional dari Universitas Indonesia, Ari Afriansah menilai nota diplomatik tadi kian menunjukkan sikap asertif Cina atas klaim teritorial Laut Cina Selatan di Natuna. Kendati demikian, pemerintah Indonesia katanya tidak perlu bersikap reaktif, apalagi bernegosiasi atau mengajukan persoalan sengketa ini ke pengadilan internasional. Langkah reaktif, kata Ari, akan dianggap bahwa Indonesia mengakui klaim Cina. Indonesia tidak perlu takut, karena Indonesia sudah berpegang pada koridor hukum internasional yang diakui berada dalam jalur yang betul. Berdasarkan UNCLOS, jelas Ari dikutip dari BBC Indonesia. Ini ada beberapa upaya penyelesaian konflik perairan Natuna antara Indonesia dan China. Yang pertama ada rekonsiliasi, memanfaatkan hubungan antar kedua negara, Indonesia dan China dapat melakukan keputusan bersama, yakni usaha penangkapan ikan bersama di perairan Natuna, baik dari pemerintah Indonesia dan pemerintah China, dengan interaksi mutualisme. Yang kedua ada rehabilitasi. Nah, pihak yang terdampak itu adalah Indonesia. Banyak sumber daya alam di Natuna dirampas bahkan diklaim oleh Cina. Oleh karena itu, diperlukan bantuan kekuatan TNI, Polri, Bakamla, beserta jajarannya untuk menjaga kedaulatan laut di Indonesia. Yang ketiga ada rekonstruksi. Indonesia dan Cina merupakan mitra sekaligus sahabat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, Cina dan Indonesia bisa mengkaji ulang konsensus yang dibuat agar upaya yang dilakukan untuk reintegrasi bisa terus berjalan. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.